stop beli saham sebelum kalian tonton video ini sampai selesai. Halo semua, buat kalian yang belum kenal saya, kenalin saya Afid Ilham Maulana. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang piramida keuangan. Dimana ketika kalian mau membeli saham di awal tadi, kalian harus mengerti apa sih itu piramida keuangan. Dimana piramida keuangan itu akan menuntun kalian agar tidak investasi yang salah dan agar kalian bisa terproteksi kehidupan kalian dan keuangan kalian. Ya, piramida keuangan sendiri ialah dimana hal-hal atau dasar-dasar yang harus kita penuhi untuk mencapai tujuan atau puncak keuangan kita. Di dalam piramida keuangan terdapat 3 bagian utama. Bagian yang pertama ialah keamanan keuangan atau keamanan kekayaan. Bagian yang kedua ialah kenyamanan keuangan. Dan yang terakhir ialah distribusi kekayaan, di mana pada bagian yang terakhir atau distribusi kekayaan bisa sering terjadi banyak konflik apabila kita tidak bisa membaginya dengan baik atau kita tidak memiliki kekayaan yang akan kita bagi. Sedangkan apabila kita tidak mewarisi kekayaan kita ke generasi selanjutnya, akan menimbulkan sandwich generation di periode selanjutnya. Oke, untuk materi sandwich generation akan saya share pada video-video yang akan datang. Pada kali ini, di tahap yang pertama tadi ialah keamanan keuangan, di mana pada tahap keamanan keuangan itu terdiri menjadi 2 bagian kecil lagi. Bagian yang pertama ialah atur cash flow, di mana kalian harus menentukan atau mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Apabila kalian telah mengerti gimana catat pemasukan dan pengeluaran, kalian akan tahu di mana uang kalian pada hilang. Iya, mungkin dari teman-teman akan tahu kemana uang kalian akan hilang bila kalian mencatat, dan itu akan bisa memanfaatkan buat kalian literasi keuangan kalian. Dan setelah kalian mencatat keuangan tersebut, langkah selanjutnya ialah perencanaan keuangan. Ketika kalian sudah tahu nih, pada bulan pertama kalian udah mencatat setiap pengeluaran, dan langkah yang kedua ialah rencanakan pengeluaran, dimana kalian harus setelah hasil dari mencatat tadi, kalian buat anggaran pengeluaran. Nah, nanti akan saya share juga pada video cara buat anggaran pengeluaran. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah menentukan cash flow dan anggaran pengeluaran, langkah selanjutnya ialah buat dana darurat. Di keamanan keuangan pada tahap piramida keuangan yang pertama, kalian juga harus memiliki apa itu yang namanya dana darurat. Dana darurat apa sih itu? Apa sih kegunaan dana darurat dan gimana kita mengumpulkan dana darurat dan seberapa banyak dana darurat itu dikumpulkan? Dana darurat kita kumpulkan ketika kita bisa memproteksi diri kita agar diri kita tidak membuat utang-utang pada periode selanjutnya. Sebagai contoh, untuk dana darurat berapa sih yang kita perlukan untuk bisa ideal? Dana darurat diperlukan untuk orang yang lagi single atau sendiri. Yang diperlukan adalah 6 bulan gaji kerja, di mana 6 bulan gaji kerja itu bertujuan ketika kalian sedang ada keadaan darurat. Semisal contoh pada tahun-tahun 2020 ketika sedang pandemi COVID, banyak sekali yang di PHK, dan tugas atau fungsi utama dana darurat itu menutupi pada gaji utama kalian ketika kalian di PHK sampai kalian mendapat gaji pada pekerjaan selanjutnya atau sampai kalian bisa mendapatkan pekerjaan baru. Dimana pada dana darurat itu sangat penting untuk memotong apa itu namanya utang. Ketika kalian sudah memiliki dana darurat, dalam keadaan darurat ketika kalian tiba-tiba sakit, kalian bisa gunakan dana darurat itu untuk menutupi hal-hal yang darurat. Nah, itu langkah pada bagian dasar piramida keuangan. Dasar-dasar yang harus kalian penuhi. Dimana yang pertama tadi apa? Cash flow. Yang kedua ialah dimana kalian menentukan anggaran pemasukan dan pengeluaran dan kebutuhan bulanan kalian. Dan yang ketiga ialah dana darurat. Kalian harus
siapkan ini juga untuk membuat keamanan keuangan kalian lebih stabil. Setelah itu lanjut ke tingkatan selanjutnya pada keamanan keuangan, ialah kalian harus memiliki proteksi. Apa sih itu yang namanya proteksi? Ialah seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi lainnya. Dimana ketika kalian memiliki asuransi kesehatan, dan itu bisa meningkatkan atau mengurangi resiko diri kita ketika kita tiba sewaktu-waktu dapat sebuah masalah atau musibah, asuransi itu yang akan bisa menutup kebutuhan kita. Sehingga asuransi itu juga bermanfaat agar kita tidak perlu menghutang untuk hal-hal yang darurat karena sakit diri kita, dan kita akan membagi suatu resiko ketika kita terjadi sesuatu, dan agar keuangan kita tidak bergoyah sangat beruntun atau sangat jelas. Jadi proteksi keuangan itu juga perlu. Dan pada keamanan yang selanjutnya, segera lunasi hutang. Karena ketika hutang itu kita abaikan atau kita tumpuk, kita tambah hutang itu, kita akan terlalu banyak membayar bunganya. Sedangkan kita harus fokus juga untuk melunasi hutang kita sebelum kita untuk membeli saham pada hal selanjutnya. Sebelum beli saham, lunasi hutang dulu agar bunga yang kita belikan atau kita terima dari pinjaman dapat terselesaikan dengan cepat, dan uang segar itu yang tadinya buat bayar utang kita bisa gunakan lebih untuk investasi. Nah, pada dasar keamanan keuangan dasarnya kita sudah miliki. Yang dasar yang pertama ialah cash flow, yang kedua anggaran keuangan, dan yang ketiga dana darurat kita harus miliki. Dan tingkatan keamanan keuangan yang kedua ialah kita harus memiliki proteksi kesehatan atau proteksi asuransi lainnya, dan kita harus juga segera lunasi hutang. Nah, di tabel piramida keuangan tingkat yang kedua ialah kenyamanan keuangan. Buat teman-teman yang sudah menunggu-nunggu pengen investasi, di kenyamanan keuangan inilah kalian bisa berinvestasi. Kalian bisa gunakan uang kalian untuk berinvestasi, dan itu sudah aman. Karena apa? Kalian sudah melewati tahap piramida keuangan yang pertama, ialah keamanan keuangan, dan uang kalian sudah stabil, dan kalian sudah memiliki dana darurat dan proteksi, sehingga kalian bisa berfokus pada tahap selanjutnya, yaitu investasi. Buat teman-teman yang investasi, yang sudah ingin investasi, ada banyak sekali instrumen investasi seperti saham, deposito, obligasi, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke itu, kalian juga perlu nih investasi yang kelihatannya sangat disepelekan, tapi itu juga sangat penting, dimana kita harus investasi pada diri kita atau investasi pada leher ke atas kita. Kita harus sering-sering baca buku, sering nonton video YouTube yang berfaedah atau bermanfaat, dan sering mendapatkan inspirasi, dan sering ikut seminar, dimana ketika kita menginvestasikan diri kita, kita juga akan lebih mendapatkan value diri kita. Nah, itu di keamanan keuangan kita juga harus berinvestasi. Itu adalah piramida keuangan yang nomor 2. Dimana di dalam piramida keuangan yang nomor 2 ada beberapa hal lagi nih. Piramida kedua yaitu kenyamanan keuangan. Kalian juga harus berfokus pada membuat goal-goal keuangan kalian. Ketika tadi di tahap awal kalian berfokus pada mengamankan keuangan kalian, di tahap kedua kalian berfokus pada tujuan impian keuangan kalian, dimana seperti yang ingin menikah, tujuan awal yang pertama kalian ialah menyiapkan dana untuk tabungan menikah, yang kedua untuk membuat rumah, dan yang ketiga untuk memiliki mobil atau kendaraan yang kalian inginkan. Di goal keuangan ini kalian gunakan instrumen investasi tadi untuk menjembatani atau untuk membuat kalian lebih mudah mendapatkan impian keuangan kalian. Itulah kenyamanan keuangan. Di tahap yang kedua, di kenyamanan keuangan, kalian juga harus berfokus pada membuat passive income atau passive income, di mana passive income itu akan menggantikan active income kalian.
Nah, setelah kalian udah mempunyai passive income, apa saja sih contoh-contoh passive income? Contohnya, kalian udah bisa atau sudah memiliki bisnis yang berjalan tanpa adanya kalian. Yang kedua, kalian sudah memiliki properti yang bisa menghasilkan passive income, seperti contoh kos-kosan atau rumah kontrakan. Dan di piramida yang terakhir atau di puncak piramida yang terakhir ialah distribusi kekayaan atau mewarisi kekayaan kalian ke generasi selanjutnya. Dimana ketika kalian mewarisi kekayaan ke generasi selanjutnya, kalian harus perhatikan dengan benar-benar dan kalian persiapkan ketika sedang muda apa yang akan ingin kalian wariskan, atau hutang atau sebuah kekayaan yang bisa membantu generasi kalian akan menjadi lebih baik lagi. Stop generasi sandwich, berhenti di kalian. Jangan wariskan generasi sandwich ke generasi selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton pada video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya sesuatu, silahkan bisa dicek di kolom komentar, atau silahkan bisa langsung DM pada Instagram saya. Atau bila kalian ada ide-ide atau apapun hal yang ingin kalian bahas, silahkan chat juga di kolom komentar. Nanti akan saya buat videonya. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang keuangan, silahkan langsung chat di kolom komentar. Dan kalian yang ingin dukung channel ini, caranya tinggal cek atau tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya, agar ketika saya sudah membuat video-video selanjutnya, kalian tidak ketinggalan video-video tersebut. Terima kasih buat teman-teman, dan saya ucapkan semangat dan selamat mengubah hidup Anda dengan tetap fokus pada channel ini. Terima kasih, saya tunggu perubahan hidup Anda di kolom komentar. Oke, saya Afid Ilham Maulana. Bye-bye. Oke, saya Afid Ilham Maulana. Bye-bye.